Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang solih dan solihah? Semoga kabar anak-anak semua baik ya. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Isna. Semuanya sudah siap belajar? Anak-anak solih, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Before we start our lesson today, let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu hari ini. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Nah, materi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fabel. Sebelumnya, yuk kita ingat-ingat dulu. Apakah anak-anak masih ingat fabel itu apa ya? Betul sekali, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Nah, anak-anak solih, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama, menceritakan kembali dan melengkapi kalimat sesuai fabel. Yang kedua, kita akan menemukan kata sapaan dalam fabel. Dan yang terakhir, kita akan membuat cerita pendek fabel berdasarkan sebuah gambar. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Materi yang pertama, yaitu menceritakan kembali dan melengkapi kalimat sesuai fabel. Ayo kita simak fabel berikut ini. Judulnya adalah Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Di sebuah taman, hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hijau. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang makan dedaunan. "Hei ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan badan yang gemuk?" tanya kupu-kupu. Ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah sekali. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka berteman dan terbang bersama. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat sesuai dengan fabel. Coba pasangkan jawaban yang sudah tersedia ya. Nomor 1. Ulat bulu memiliki bulu berwarna hijau. Nomor 2. Kupu-kupu sedang terbang di taman. Nomor 3. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah. Nomor 4. Kupu-kupu titik-titik ulat bulu karena gemuk. Betul, kupu-kupu mengejek ulat bulu karena gemuk. Nomor terakhir, akhirnya kupu-kupu titik-titik kepada temannya. Akhirnya kupu-kupu memaafkan kepada temannya. Kita lanjutkan materi kedua, menemukan kata sapaan dalam fabel. Anak-anak, kata sapaan itu apa ya? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Contoh dari kata sapaan adalah yang pertama yaitu nama diri, seperti Nina, Deli, Adi, dan lain-lain. Nomor 2, contoh kata sapaan adalah panggilan dalam keluarga, seperti ayah, ibu, paman, adik, dan kakak. Nomor 3, yaitu sebutan seseorang seperti tuan, nona, dan teman. Contoh kata sapaan apabila diucapkan adalah seperti ini. "Hai Deli," atau "Hai teman," atau
"Hai adik," seperti itu. Coba yuk kita temukan kata sapaan dalam fabel berikut ini. Nomor 1. "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku," ucap Koko. Nah, kata sapaan yang diucapkan Koko adalah sapi. Nomor 2. "Maafkan aku kawan-kawan, aku tidak melihat ada kata kecil," jawab sapi. Kata sapaan yang diucapkan sapi adalah kawan-kawan. Nomor 3. "Hei ayam, sudahkah kamu mendengar berita bagus itu?" tanya sang rubah. Nah, kata sapaan yang diucapkan rubah adalah ayam. Anak-anak bisa memahaminya ya. Materi ketiga yaitu membuat cerita pendek fabel berdasarkan gambar. Anak, gambar itu ternyata membuat cerita mudah dipahami. Nah, kita juga dapat membuat cerita dari sebuah gambar. Bagaimana caranya? Cara membuat cerita dari gambar adalah yang pertama, amatilah gambar satu persatu. Kemudian, buatlah kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Kita bisa melihat ilustrasi yang ada pada gambar, suasananya, ekspresi tokoh-tokohnya. Nah, kemudian yang ketiga, rangkailah menjadi sebuah cerita. Anak-anak solih, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Buatlah menjadi sebuah cerita. Coba yuk kita amati dulu. Oke, sudah? Kemudian setelah ini kita akan membuat cerita bersama-sama ya. Gambar nomor 1. Nah, berdasarkan gambar tersebut, cerita yang bisa dibuat adalah seperti ini contohnya. Di hutan, tinggallah banyak hewan. Semua hewan hidup dengan rukun. Sampai suatu ketika, datanglah gajah ke hutan itu. Gajah itu sangat sombong dan kuat. Semua hewan di hutan takut padanya. Nah, kemudian gambar nomor 2. Cerita yang dibuat contohnya seperti ini. Akan tetapi ada hewan yang tidak takut. Hewan itu adalah semut. Semut menantang gajah. Gajah menertawakan semut yang kecil dan lemah. Gambar nomor 3 dapat kita buat kalimat seperti ini ya. Semut kemudian memanggil semut-semut yang lain. Mereka bekerja sama untuk menggigit telinga gajah. Nah, gambar nomor 4 kita buat cerita bersama. Gajah merasa kesakitan. Akhirnya gajah terjatuh dan mengakui kesalahannya. Gajah pun meminta maaf kepada semut. Semut memaafkan gajah. Oke anak-anak, bisa dipahami ya materi hari ini. Kemudian tugas hari ini adalah silahkan anak-anak mengerjakan tugas pada link yang sudah dikirimkan oleh Bapak atau Ibu Guru. Selamat mengerjakan nak. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu serta patuh pada ayah dan bunda ya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.